Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta sahabat da'i dan teman-teman yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Puji sebelum syukur yang tidak pernah luntur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana rahmat dan karunia-Nya selalu tercucur bagaikan air mancur, yang mana Allah suka kepada hamba-Nya yang bersyukur dan juga yang tafakur. Sebaliknya, Allah benci kepada hamba-Nya yang kufur dan juga yang takabur, yang kerjaannya cuma makan, minum, dan tidur, malas bekerja alias nganggur, banyak bicara alias tunggur. Ketika orang ini diberi nikmat oleh Allah, uang berlipat-lipat, mobil mengkilat, rumah bertingkat, serta istri yang cantik aduhai memikat. Tidak cukup satu, bahkan sampai 4. Tapi sayang 1000 kali sayang. Dia tidak sholat, tidak menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian orang ini mati, masuk ke liang lahat, dicambuk oleh malaikat sampai hari kiamat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada seorang nabi yang dulunya tidak hidup pada zaman kendaraan bermerek Toyota, yaitu di zaman unta, yang tidak kenal dengan media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, apalagi yang namanya TikTok dan lain sebagainya. Beliau adalah the first and the best man, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat da'i dan teman-teman yang dimuliakan Allah, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang subur makmur, negara yang tingkat keragamannya tidak diragukan lagi, terdiri dari beberapa suku, bangsa, dan bahasa, yaitu 17.504 pulau dengan 1.211 bahasa daerah, 300 etnik, dan 1.340 suku bangsa yang berbeda-beda. Sejak tahun 2000 terdapat agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masih ingatkah dengan kejadian pemilu tahun 2019 tadi? Kita telah menyelenggarakan pesta rakyat yang bersaing merebut hati rakyat agar simpatik dengan berbagai cara dan teknik. Mungkin ada cara yang baik-baik, tapi ada juga yang menggunakan cara trik and trik. Bahkan tidak usai dengan cara-cara picik dan licik. Tak peduli, yang penting rakyat tertarik, terutama dari kalangan wong cilik. Lalu, bagaimanakah mengantisipasi supaya hal ini tidak terus terjadi? Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab sekaligus menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kesatuan dan Persatuan, Kunci Sukses Pembangunan, dengan landasan firman Allah, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir.
yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Hadirin sahabat dai dan teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah tadi termasuk kalam khabar dengan esensi sebuah informasi bahwa Allah secara fitrah sudah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Oleh sebab itu, dalam rangka merawat keutuhan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keragaman yang sangat tinggi, saya menghimbau kepada saudara-saudara sekalian untuk menjauhi sikap diskriminasi dan provokasi. Sebaliknya, kita harus saling membuka diri, saling menjalin komunikasi, saling sinergi dan saling melengkapi agar tidak ada dusta di antara kita. Betul hadirin? Realita berbicara, hanya gara-gara berbeda bendera, berbeda organisasi, berbeda partai politik, rakyat kita gampang saling mencaci maki. Gara-gara berbeda suku, bangsa, etnis, kita mudah terprovokasi. Gara-gara berbeda pilihan, kita saling bermusuhan. Bahkan hanya gara-gara berbeda pemahaman dalam mendukung satu golongan, kita jadi saling tendang, bantai, dan bahkan saling membunuh satu sama lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bukankah Rasul pernah bersabda dengan tegas mengingatkan, laisa minna man da'a ila aswabiyah wa laisa minna man qatala ala aswabiyah wa laisa minna man mata ala aswabiyah. Bukan termasuk umatku orang yang menyeru karena fanatisme golongan, dan bukan termasuk umatku orang yang berperang karena fanatisme golongan, dan bukan termasuk umatku orang yang mati karena fanatisme golongan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hal ini, mari kita renungkan penggalan firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah esensi instruksi ilahiyah yang terangkai indah dalam kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ay amarahum bil jamaah wa nahahum 'anit tafarruq. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk bersatu padu dan jangan berseteru. Demikianlah penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran. Walaupun Indonesia memiliki keragaman adat istiadat, suku bangsa, bahasa, bahkan agama, tapi Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda tetap satu jua. Namun yang lebih membahagiakan saat ini, komitmen pemerintah oleh para alim ulama dengan visi dan misi yang sama, menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945 terus membahana di tengah-tengah maju pembangunan bangsa, sehingga kami para pelajar dan seluruh pemuda dan pemudi Indonesia semakin yakin dan percaya serta berani menyatakan diri secara terbuka, bagi kami NKRI harga mati. Akhir kata dari penyampaian ini, saya dapat menarik kesimpulan
bahwa perbedaan dan keragaman merupakan fitrah sekaligus rahmat dari Allah bagi negara kita. Atas keragaman itu kita nikmati, kita syukuri, dan kita jalani dengan sedikit membuka diri, saling menjalin komunikasi dan silaturahmi. Itulah salah satu bukti kita merawat NKRI sepenuh hati. Semoga Allah tetap memberkati. Amin ya rabbal alamin. Walaupun banyak wanita, hanya satu yang di hati. Walaupun kita berbeda, NKRI harga mati. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kesalahan dan kekhilafannya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.